Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tambora, Bapak Kupuh yang selalu tampil, yang saya hormati Pak Wakapolsek, Pak Kanit Dimas, juga para Panit dan Dimas Polsek Tambora, yang saya hormati Ketua RT 01 sampai dengan 015, yang saya hormati para kader PKK, juga anggota Karang Taruna, yang saya hormati partner kerja kami di Citra, yaitu Bapak Solahuddin selaku Sekjen Citra Bayangkara jajaran 106. Yang saya hormati partner kami Bang Boy selaku LMK RW 02 Kelurahan Jembatan 5. Nah, pertama-tama patutnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini alhamdulillah kita telah kedatangan kembali Bapak Kapolsek Tambora beserta jajaran dalam rangka Jumat Curhat. Ini mungkin kunjungan yang keempat kali Pak Kapolsek. Mohon izin Pak Kapolsek, kami tidak ada merasa kata bosan Pak. Ya, yang namanya tugas perintah ya kita laksanakan. Ya, alhamdulillah inilah Pak orang-orang kami. Ya, hanya tokoh masyarakat kami kebetulan lagi tidak hadir nih Pak. Ya, ada 3 tokoh masyarakat etnis Tionghoa yang biasanya hadir. Yang satu lagi acara di Wali Kota Pak Rudi, yang 2 lagi berobat. Jadi ya apa adanya lah Pak Kapolsek. Namun tidak menutup kemungkinan Pak, rasa hormat saya kepada Bapak berikut jajaran yang hadir pada acara Jumat Curhat di tempat kami, itu arahan Bapak sangat kami butuhkan ya dalam hal ini. Ini kunjungan Bapak Kapolsek yang keempat kali bertemu dengan kita di wilayah RW 02 ya. Ya, alhamdulillah Pak, kemarin juga kami mendadak pada saat kami ada kenal lebih halal ya, kami bikin Jumat Curhat lah sekalian. Mohon izin ya Pak, mohon maaf ya, itu sangat penting karena masyarakat kami kemarin hadir semua sih Pak dalam acara halal lebih halal kami di RW 02. Bapak Kapolsek yang kami hormati beserta jajaran, ini pertemuan saya butuh arahan dari Bapak ya Pak ya, mengingatkan tidak salah tanggal 10 besok kementerian akan membongkar jalan Pak dari lampu merah ke arah sini Pak, karena kami tempoh hari pertemuan sama Pak Lurah di sekitar tanggal 9 dan tanggal 10. Ini kan yang sudah pasti jalur macet gitu ya, hanya satu jalur yang dipakai, panjang kemari 20, lebarnya 8,6. Ya, nanti kami minta arahan Bapak. Sehubungan ini portal kami tutup Pak ya, yang bisa masuk ya hanya mobil warga Pak Waka ya, mobil warga yang sudah berstiker itu bisa masuk ke sini Pak. Jadi kami mohon arahan dari Bapak juga, kira-kira seperti apa biar jalur ini jangan kelihatan kredit gitu loh Pak ya, jalan satu-satunya masuk ke wilayah kita nih Pak, keluar ke akhir itu. Sedangkan portal kami tutup, kami pasang tinggi 2,7 meter ya Pak. Tolong minta arahan pada siang dan sore hari ini, mudah-mudahan arahan Bapak nanti bisa kami sampaikan kepada para warga kami yang ada di wilayah RW 02 Kelurahan Jembatan 5. Kiranya ini jamuan sederhana Pak ya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kami atas nama pengurus RW beserta rekan-rekan semua mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Jembatan 5 Bapak Khairul Anwar. Yang saya hormati LMK Jembatan 5 Bapak Boy. Yang saya hormati FKDM Kelurahan Jembatan 5. Yang saya hormati jajaran Ketua RT
dari RT 1 sampai 15 RW 02 Jembatan 5, dari Karang Taruna RW 2 Kelurahan Jembatan 5, dan warga masyarakat yang ada di RW 02. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya memberikan saya hadir untuk melakukan Jumat curhat di RW 02 Kelurahan Jembatan 5. Memang harus ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Tadi menyampaikan juga, Pak RW menyampaikan bahwa tanggal 10 ada kegiatan apa? Bongkar jalan proyek strategi nasional. Oh, bongkar jalan proyek. Iya, yang limbah itu Pak. Ya memang karena bangunan sanitasi itu ya. Iya betul. Bangunan limbah itu mengakibatkan Tambora ini macet. Ya kan, karena itu proyek pemerintah, kita mau nggak mau ya mengikutinya dengan dampak kemacetan yang parah ada di daerah Tambora. Nanti kita akan koordinasi juga dengan Pak Kanit Lantas atau Kasat Lantas untuk membantu gatur di wilayah Tambora ini, karena banyak bangunan sanitasi sampai daerah Taman Sari ya. Sore juga kita perlakukan dari Sabara untuk membantu gatur di Jembatan 5 di perempatan yang di pos-pos. Nanti kita akan bagi lagi titiknya untuk diatur titik-titik mana yang menjadi rawan kemacetan, sehingga bisa membantu setidaknya masyarakat pengguna jalan dapat bisa tertib dalam berlalu lintas menggunakan jalan, tidak semaunya. Kemarin yang ada di arah sana ya, yang jalannya jadi sempit gitu, jadi dari satu jalan kayak jadi dua. Ya nanti kita mapping dulu, nanti kita Pak Waka kita bagi personilnya untuk mengatur lalu lintas, jangan hanya di titik-titik itu saja yang sudah ramai. Di situ sudah ada pospol yang gatur beserta lantas atau sabarannya, baru kita geser ke nanti kita geser dari apa? Ini yang baru ini. Lagi Anef, saya menyampaikan galian limbah yang ada di wilayah Tambora, yang tidak ada galian saja di situ macet, apalagi ada galian. Maksudnya kita juga minta backup gatur dari anggota lalu lintas maupun dari dinas perhubungan agar sama-sama membantu untuk mengatur lalu lintas yang ada di daerah tersebut. Ini tanggal 10 ya Pak rencananya. Ada ya Pak? Tapi ini belum kita ini belum biasanya. Ya karena saya juga belum monitor yang ini. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih selama Kamtibmas di bulan puasa kemarin. Alhamdulillah Tambora itu masih dalam situasi yang kondusif, walaupun ada beberapa kali kejadian tawuran masih bisa kita atasi, masih kita bisa lakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat. Saya mengucapkan terima kasih peran serta warga masyarakat yang sama-sama dengan kami dari pihak kepolisian untuk menjaga di titik-titik pos pantau kita yang kita sediakan. Setiap hari saya dengan Pak Wakapolsek muter untuk memantau situasi Kamtibmas dan mengecek titik-titik pos pantau tersebut hingga bisa berjalan dengan efektif. Jadi percuma kalau kita dirikan pos pantau itu, tapi kalau tidak efektif.
kita kerja akan lebih 2 kali, lebih baik sekali kerja, lebih efektif, sehingga bisa melakukan pencegahan kenakalan remaja maupun kejahatan jalanan. Dari adanya pos pantau, Osnal kita juga beberapa kali bisa mengungkap curanmor dengan mencurigai orang yang lewat ketika dilakukan penggeledahan, didapati adanya kunci letter T. Lalu bisa mengungkap beberapa kasus yang ada di wilayah Tambora. Dengan itu Polsek Tambora kemarin untuk melakukan mengungkap curanmor kita rilis, kita sudah berhasil kemarin mengamankan total 21. Kita sudah banyak juga yang diambil oleh warga masyarakat. Kita kembalikan ke warga masyarakat karena mereka membutuhkan untuk kendaraannya. Berbagai macam modus yang kita dapati. Pertama, mereka dipepet mengaku dari pihak leasing, padahal mereka bukan dari pihak leasing, tapi mereka dari komplotan pelaku pencurian motor. Berbagai macam modus seperti itu. Apalagi kita sekarang akan dari pihak kepolisian mengadakan operasi Berantas Jaya untuk memberantas premanisme. Saya harap Pak RW kalau ada kejadian premanisme yang ada di wilayah RW 2 agar dilaporkan. Wujudnya banyak premanisme itu. Dari pemerasan, boleh juga laporkan kalau ada debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan milik warga karena tidak dibenarkan mereka mengambil secara paksa. Kemarin saya juga sharing dengan Kasat Reskrim Polres Riau terkait masalah yang viral yang leasing atau debt collector mengambil paksa kendaraan di depan polsek. Dengan saya sharing apa saja yang bisa kita kenakan kepada mereka. Negara nggak boleh kalah dengan premanisme. Kita sebagai penegak hukum akan melakukan penegakan hukum terkait masalah premanisme. Jadi yang merasa nanti jadi korban premanisme, korban pemerasan, jangan takut membuat laporan. Jangan viral dulu, baru nanti kita amankan preman itu. Tetapi korbannya nggak berani nanti bikin laporan. Itu yang kita hadapi kendalanya. Sebelumnya saya di Tanah Abang banyak seperti itu yang viral, tukang parkir, preman, mematok parkir dengan harga-harga yang tinggi. Viral, kita hubungi korbannya untuk bikin laporan, tidak mau, takut korbannya. Itu yang kita bingung. Karena kita tidak bisa menahan dia kalau unsur pemerasannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak melapor. Kita harus bersama dengan warga masyarakat menjaga situasi kamtipmas yang ada. Dari pencurian motor, premanisme, tawuran, narkoba, dan lain sebagainya. Kami siap 1 kali 24 jam. Hotline kami siap
agar masyarakat merasakan adanya Polri di tengah-tengah masyarakat. Kami yang level Polsek ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kami yang harus bisa mengayomi masyarakat yang ada di wilayah. Saya turun, saya menyampaikan arahan agar saya tidak tahu keadaan sekitar di wilayah saya bagaimana. Lalu saya mencoba mencari penyelesaian masalahnya. Tarik dari akar masalahnya apa, bagaimana kita untuk melakukan pencegahannya, bagaimana kita harus mengatasinya. Seperti tawuran kemarin, tawuran yang ada di wilayah kita. Banyak anak-anak yang di bawah umur, banyak anak remaja semua. Mereka diamankan, tidak didapati adanya senjata tajam, tapi mereka terlibat tawuran. Oh, bagaimana kita harus bisa efek jerah buat mereka. Akhirnya saya punya ide untuk kemarin di bulan Ramadan itu melakukan pembinaan. Mungkin kalau Gubernur Jawa Barat dilakukan pembinaannya di Barat, tapi kalau kita dilakukan pembinaannya di Polsek. Di Polsek ada masjid. Di situ kita punya juga dai Kamtibmas. Dai Kamtibmas itu selalu ada di tiap kelurahan. Ada 11 kan membina dai Kamtibmas. Itu di bawah Pak Kanit Dimas. Jadi saya suruh melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja tersebut dari kegiatan-kegiatan yang positif dilakukan di Polsek. Berikan pengetahuan wawasan tentang Pancasila, wawasan tentang negara, dan berikan pengetahuan tentang agama. Setidaknya mereka itu tidak langsung kita pulangkan ketika adanya tawuran. Kalau kita pulangkan begitu saja, tidak ada dampaknya untuk mereka. Oh tenang, kita diamankan, besok juga pulang. Tenang, kita diamankan, besok juga pulang. Walaupun sirih berganti, tanya Pak Kanit Dimas. Mereka berkumpul di IG-nya itu kaliannya bersatu. Bahkan anak-anak kelas 1 SMP, ada anak kelas 6 SD. Ya, yang miris itu banyak anak-anak kecil. Kenapa? Anak-anak itu meniru dengan senior-seniornya, kakak-kakaknya. Bahkan saya kalau melihat itu anak-anak kecil itu mainnya aja udah bawanya pakai gaya-gaya celurit bikin dari kardus. Terus gaya-gayanya kayak tawuran di jalan mainnya itu. Itu kan bibit-bibit yang akan menciptakan gangguan Kamtibmas ke depan. Tawuran itu tidak hanya di Tambora saja, bahkan di daerah-daerah lain. Bahkan ada di Medan ya, di Kapolres mobilnya dicegat, diancurkan senjata tajam, udah ke arah mobil, lalu Kapolres turun memberikan tembakan peringatan yang ada korban. Nah, tindakan represif seperti itu. Karena anak-anak ini tidak takut ya sama polisi. Kita datang pun mereka tidak langsung bukan. Apalagi polisi yang nggak bawa apa-apa. Ya, sama warga saja, perangkat RT RW saja, kalau anak-anak nongkrong diingatin suruh pulang masih ngeyel, malah melawan. Ya. Itulah sekarang zaman sudah berbeda dengan zaman dulu.
sekarang media ada di mana-mana. Ya, kita tetap Polri harus melakukan tugas secara profesional sesuai dengan SOP agar meminimalisir terjadinya kesalahan yang ada. Saya ucapkan mungkin di RW 2 ini tertib ya. Hanya ramai saja aktivitas perdagangan di sore hari maupun malam hari. Kalau malam hari pasar mitra ya, depan banyak dagang sayuran. Makanya juga kalau dari sini mau ke Taman Sari lewat sini juga orang udah males. Jalanannya udah banyak macet karena banyak pembangunan sanitasi itu ya di jalan. Itu menghambat, tuh nggak tahu selesainya kapan, proyeknya sampai kapan selesainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk keluhan dari Pak RW tadi nanti kita jadi bahan masukan saya untuk berdiskusi dengan Bapak Kasat Lantas untuk membantu personilnya nanti untuk melakukan pengaturan di tempat tersebut, karena ini di tengah-tengah dekat pospol ya. Nah, lampu merah yang macet, itu aja nggak ada galian aja macet, apalagi ada perbaikan jalan, perbaikan galian tersebut. Ya, nanti kita akan koordinasi dengan Pak Kasat Lantas, Bapak Kasat Lantas dengan koordinasi dengan jajaran lalu lintas dengan Dishub untuk membantu. Nanti kita juga sebar untuk anggota patroli agar melaksanakan gatur juga, jangan di tempat yang sudah ramai anggota yang mungkin dibagi tempatnya untuk melaksanakan gatur. Mungkin itu dari bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ini kegiatan kita curhat, apa yang mau dicurhatkan mungkin bisa disampaikan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih kepada Pak RW 2 yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan curhat. Yang pertama, Pak Kapolsek tentang kaitannya ada beberapa titik yang macet tentang adanya proyek sanitasi itu. Kalau kita lihat di ujung itu perbatasan Balang itu sangat parah sekali. Bahkan petugas dari proyek sanitasi itu tidak ada yang turun. Ya, bahkan sebenarnya sudah ada pos-pos yang sudah ditempatkan di sana, bahkan sudah diganti. Tapi kalau kita lihat di sana itu tidak ada. Akhirnya imbasnya jarak pandang jembatan 5 itu panas sampai pagi. Nah ini kalau bisa ada laporan terkait masalah itu, saling koordinasi Pak, pihak terkait, sehingga jalur-jalur yang tidak macet tidak lancar. Apalagi di RW itu ada jalur yang lintas kereta itu jadi saling nabrak, dari Nangke ke jembatan 5, dari Kerentang ditutup, akhirnya sudah total. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang kedua tentunya masalah tadi Turanmor itu kan juga antisipasi kita semua ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang harus kita waspadai, yang modus-modus gitu kan. Banyak orang-orang yang pendatang yang kontrak ini sebagai kontrak dari Pak RT ya. Jadi orang ini kontrak sementara, padahal dia memantau gitu. Motor-motor yang di daerah itu dia sebulan pindah-pindah gitu, dari RT 1 ke mana lagi gitu kan. Nah itu juga harus waspada. Kalau ada warga yang seperti itu, tentunya KTP-nya harus dia yang kontrak itu harus ada bukti dia sebagai kontrak, KTP-nya tadi di apa
tahu karena modus itu banyaknya dari luar dari Jakarta, banyak Lampung sama Palembang. Dan itu saja Pak Kapolsek yang saya sampaikan, ada dua hal itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita akan koordinasi juga dengan Pak Lurah dan Camat Pak Wakil nanti terkait itu, karena kan ini tidak melibatkan hanya pihak kita kepolisian, akan melibatkan segala pihak, karena itu kan proyek dari pemerintah, agar dampaknya itu yang masyarakat rasakan bisa kita sampaikan bahwa daerah situ saja sudah macet sekali, bagaimana untuk minta perbantuan untuk melakukan pengaturan lalu lintas agar setidaknya bisa memperlancar jalan yang ada di tempat itu. Dan berikutnya dengan tadi dari segala macam modus curanmor, memang rata-rata banyak pelaku luar, baik luar maupun pelaku orang dalam. Berdasarkan pengalaman saya, sama mereka kontrak di satu tempat untuk mengamati wilayah tersebut. Setelah mereka mengamati wilayah tersebut, mereka mengundang teman-teman untuk melakukan. Jadi pelaku itu juga punya gambaran jalan mana yang harus dilewati. Tidak semata-mata mereka jalan langsung ambil. Pasti dia sudah mengamati dahulu. Setelah kita ngambil motor di sini, jalurnya mana yang kita bisa cepat? Apa sih aktivitas mereka ini? Jangan sampai aktivitas mereka nggak jelas, ataunya di sana dia bandar narkoba, ataunya di sana dia memberikan informasi untuk pelaku curanmor. Dan juga jangan sampai isu tawuran juga dibalikan isu ke ada kepentingan lain, biar polisi fokus ke tawuran, ataunya barang narkoba masuk. Nah, itu yang perlu kita amati, yang perlu kita pelajari. Kenapa anak-anak remaja ini tawuran? Apakah anak-anak remaja ini tawuran dibayar, dijanjikan sesuatu sama badan narkoba, ya kan, untuk mengalihkan perhatian bahwa ada barang yang masuk. Jadi lebih lagi pengawasan yang ketat, diingatkan para orang tua yang memiliki anak remaja agar benar-benar mengawasi anak, kegiatan anaknya ngapain saja. Karena kita harus di sini sama-sama bersama-sama melakukan pengawasan. Tidak bisa hanya polisi sendiri. Dari beberapa teori juga polisi itu tak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan hal-hal fitnah. Kepada Bapak Kapolsek Tambora yang tetap eksis ke wilayah kami sampai saat ini, dan Pak Waka juga selalu eksis, juga Pak Hamid. Izin Pak Kapolsek, pertama berkaitan untuk wilayah Jembatan 5, kita sudah berkoordinasi setiap LMK Pak. Jadi gerakan-gerakan yang kayak macam tawuran seperti bulan puasa kemarin, alhamdulillah sedikit banyak kita bisa atasi Pak. Kita bekerja sama juga, saya terima kasih juga kepada Pak John selaku Kaspopo, Bu Bimas, kita sinergi. Setiap ada gerakan ini kita tangani, karena kita setiap LMK ini mantau semua. Ya kemarin ada warga saya, benar Pak, ada warga saya juga yang pesantren di situ. Tapi saya koordinasi sama Pak Girois, sama Pak John. Ya udah kita semua bisa kita atasi Pak. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih nih Pak kerjasamanya untuk wilayah kami. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya saya minta kerjasamanya lebih eksis lagi Pak. Mudah-mudahan kita ini antara pengurus RT, RW, LMK atau FPD bisa mantau wilayah kita semua. Karena ini untuk kita juga Pak. Saya khawatir kecolongan kayak dulu. Sekarang model ada baru lagi, sarung lah, ya kan? Main sarung, ini nggak tahu dalamnya ada gesper, ada batu, macam itu.
saya juga minta kita semua, khususnya warga, bukan hanya aparat, warga yang punya peran juga. Aparat tanpa ada warga juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita bersama pengurus RT, RW, RMK juga pihak kepolisian. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kupu selaku Kapolsek sikap untuk wilayah kami di Kelurahan Jembatan 5. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Perangkat dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, tapi kita harus bersama-sama dalam keluarga membantu kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Makanya kemarin di pos pantau itu, bagaimana nih caranya biar masyarakat mau juga berjaga di sana agar polrenya juga tidak hilang juga jaga di sana, karena kalau udah mendekati sahur nanti hilang Pak, nggak ada makanan. Ya gimana kita harus mengadakan untuk makan sahur untuk mereka. Lalu yang untuk dilakukan pembinaan memang ada oleh keluarga Jembatan Besi, dilakukan pembinaan terkait tawuran ya. Lalu kami juga menyarankan kepada orang tua mereka bahkan yang pernah kami itu menyampaikan alasan mereka, Pak, anak kami sekolah Pak, mau ujian. Ya saya juga nggak bisa nakal lah. Ya sudah Bu, didata saja berapa orang yang mau ujian. Nanti kita koordinasi sama pihak sekolah, di ujiannya di polsek. Tapi nggak ada yang mau. Jadi nggak ada yang mau mereka, nggak ada yang mau, takut dikeluarin dari sekolah gua. Pak, anak saya udah kelas 3 Pak, udah mau lulus katanya. Akhirnya saya koordinasi sama Pak Camat yang nafsu malah. Iya, Pak Camat biasanya lakukan koordinasi. Akhirnya kita bagian pendidikan. Saya suruh koordinasi dengan pihak sekolah. Bagi yang mau ujian, akhirnya ujiannya di kantor kecamatan. Ujiannya mereka. Setelah itu mereka balik lagi untuk dilakukan pembinaan.